السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih senantiasa memberikan kita hidayah dan memberikan kita taufik untuk senantiasa menuntut ilmu agama. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, agama ini adalah benteng dari kehancuran akidah, kehancuran ibadah, kehancuran akhlak. Orang-orang kafir, Allah Subhanahu wa taala menyebut mereka sebagai binatang. Inhum illa kal an'am. Mereka itu adalah seperti binatang ternak. Bal hum adall. Bahkan lebih sesat daripada binatang ternak. Wal'iyadzubillah. Padahal Montegita ya dengan kafir ini pinternya luar biasa. Kemampuannya mengembangkan dunia ini luar biasa. Mereka bikin pesawat, mereka bikin kapal, mereka bikin segala-galanya. Namun karena mereka itu tidak memiliki agama yang benar, agama sumber agamanya tidak benar, sehingga rusaklah agamanya, rusak ibadahnya, rusak akhlaknya, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengibaratkan mereka itu seperti binatang. Baitenah ngeno itu. Manusia apabila naseda agamana, dia beri perhatian terhadap agamana, maka pasti kelakuannya akan menjadi seperti binatang. Dia tidak peduli yang halal atau yang haram, yang penting saya kenyang. Tidak peduli halal atau haram, yang penting kantong saya kencang. Tidak peduli halal atau haram, yang penting saya dapat apa yang saya inginkan. Nah, sifat-sifat si mara ini adalah sifat-sifat binatang. Orang yang beragama, dia tidak mengerjakan sesuatu kecuali sesuatu itu halal. Dia tidak makan kecuali yang halal. Dia tidak minum kecuali yang halal.
dia tidak menulis, dia tidak membaca, dia tidak melihat, dia tidak mendengar kecuali yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian dia akan menjadi manusia yang mulia. Mulia di dunia dan dia akan mulia juga di akhirat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah. Di pertemuan atau di kajian yang sebelumnya kita menjelaskan tentang iman. Dan kita mengatakan iman itu adalah i'tiqadun bil qalb, keyakinan di dalam hati, wa qaulun bil lisan, dan ucapan lidah, wa amalun bil jawarih, dan amalan-amalan atau pekerjaan anggota badan. Jadi keyakinan hati, ucapan lidah, dan pekerjaan anggota badan. Dan kita juga telah menyebutkan bukti-bukti atau dalil-dalil bahwa iman itu adalah keyakinan hati dan ucapan lidah dan perbuatan anggota badan. Iman ini bisa bertambah dan bisa berkurang. Sekarang insya Allah kita akan lanjutkan. Kita akan menyampaikan dalil bahwa sekarang kita akan sampaikan bahwa iman ini bertambah dan berkurang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Coba perhatikan ayat ini bapak-bapak dan ibu-ibu. Ayat ini ayat yang kedua dari suratul Anfal. Dan jadikanlah ayat ini sebagai cermin. Ya, kalau cermin setiap hari kita bercermin, melihat di kaca untuk menyisir rambut, melihat kotoran-kotoran yang ada di wajah kita. Nah, ayat ini juga dijadikan sebagai cermin. Apakah saya ini orang yang beriman atau tidak? Ayat ini ada di dalam suratul Anfal, ayat yang kedua. Ya, mungkin ida si Arab bedui tafsir Al-Quran atau terjemahan Al-Quran. Nanti apabila pulang, lihat terjemahannya dan lihat tafsirannya. Apa firman Allah? Innamal mu'minun, sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah, ya, siapa itu? Bagaimana sifatnya? Karena Allah menjelaskan orang yang beriman itu hanyalah alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, takut mereka. Ya, takut nanti dia akan mati. Kemudian dia akan dibangkitkan. Kemudian dia akan ditimbang. Kemudian dia akan diberikan catatannya. Sehingga takut apabila dia membaca Al-Quran. Takut jangan-jangan salat yang dia kerjakan setiap hari ini tidak diterima oleh Allah. Takut jangan-jangan puasa, sedekah, haji, umrah yang dia lakukan itu tidak diterima oleh Allah. Ya. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, dia takut karena dia mengerti, faham apa yang dia baca. Perhatikan bapak-bapak dan ibu-ibu,
Allah sebelumnya mengatakan orang yang beriman itu hanyalah apabila dibacakan ayat-ayat Allah dia takut. Ke ida ini mun terbaca yang ida ayat Allah takut ke ida. Yuk. Tetap ketuaan dia momot-momot kanya nih Bapak. Ya. Menurut ayat ini kira-kira ida ini termasuk beriman atau tidak ini? Ya. Karena Allah mengatakan hanyalah orang-orang yang apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, dibacakan kepada mereka Al-Quran, maka wajilat qulubuhum, takut hati mereka. Ya. Oleh karena itu bapak-bapak dan ibu-ibu rahmat Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila membaca Quran nangis dia terus. Demikian juga Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Sehingga orang-orang tidak jelas mendengar bacaannya karena suaranya bercampur dengan tangisan. Demikian juga Umar bin Khattab, orang yang berada di saf yang terakhir mendengar bacaan, mendengar tangisannya. Demikian juga sahabat-sahabat yang lainnya. Kenapa demikian? Itu karena mereka mengerti, memahami apa yang mereka baca, sehingga takut hati mereka ketika mereka membacanya. Kalau dia baca Al-Quran, takut dia berzina. Kalau dia baca Al-Quran, takut dia memandang hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Kalau dia sudah baca Quran, takut dia mendengar hal-hal yang tidak diterima, yang tidak diridhai oleh Allah. Kalau dia baca Al-Quran, takut dia makan riba. Apalagi dia masih demen nangkep bangkat ini. Ya, itu diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ancaman yang sangat-sangat keras. Tidak ada dosa pelakunya perang melawan Allah kecuali dosa riba ini. Jadi ide si nangkep bangkat atau ide si berotak lempang cemong bang rotok itu. Ya. Jadi ide si berotak lempang rotok itu ide perang lawan Allah itu. Ya. Dia ada manusia selawan itu. Allah lawan dah. Ini kita menang lawan Allah.
iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar. Hari kiamat telah mendekat dan bulan terbelah. Bulan terbelah untuk Nabi Muhammad SAW. Ini mukjizahnya. Ya, tapi mukjizah ini sudah berakhir, tidak akan diulang lagi. Tapi Al-Quran ini mukjizah Nabi SAW yang akan tetap ada sampai hari kiamat. Jadi kalau kita baca Al-Quran, kita baca mukjizahnya Nabi SAW. Lalu tentang Al-Quran malah nanti dan anggap kan terani lalu tentang mukjizah Nabi. Ya. Kemudian ini juga merupakan firman Allah. Ketika seorang muslim membaca Bismillahirrahmanirrahim, dia baca firman Allah. Ketika dia baca Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin atau qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad, semua ini adalah yang dia baca firman Allah. Lakukan terani lalu tentang firman Allah. La haula wala quwwata illa billah. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, orang-orang yang beriman itu apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, wajilat qulubuhum. Takut hati mereka, apakah mereka itu laki-laki atau perempuan. Orang yang beriman jika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, maka mereka akan takut. Karena mereka ini takut, maka pasti apa yang diperintahkan oleh Allah mereka akan kerjakan dengan baik, dan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala mereka akan tinggalkan. Maka dengan demikian, kalau perintah Allah dijalankan, larangan Allah ditinggalkan, maka pasti imannya akan apa? Bertambah. Makanya Allah mengatakan, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, zadatuhum imana, bertambah iman mereka. Ya. Dan iman ini bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, benteng paling kokoh. Ya, benteng yang paling kokoh terhadap ujian-ujian dan fitnah-fitnah. Ya. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Allah mereka bertawakal. Jadi ikhwani fi din azakumullah, apabila seorang muslim dia bertawakal kepada Allah, dia tidak akan takut masalah rezeki. Ya, dia tidak akan mengkhawatirkan masalah rezeki karena dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang dikerjakan, dia tidak pernah mengkhawatirkannya karena dia senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia mendapatkan bencana-bencana, musibah-musibah, dia sadar bahwa ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala sehingga lapang dadanya. Ya. Dan kaidah silahkan dan anggap bakat lagu dan anggap secara Islami milik kita. Nilai dan anggap secara Islami. Jadi mun dan anggap bakat ini secara Islami, batur dene yang enggak kepeng 10 juta. Ya, kemudian bangkatnya ini ida ya jadi jaminan. Silahkan digarap. Pira hasilnya ini potong dari utang ini. Misalnya hasil bersih bangkatnya ini 11 juta bersih, potong ini si 10 ini hasil bersihnya adalah 11 juta. Ya, setelah potong ini hasil bersihnya
11 juta. Ide ada bait kepeng dah si 10 ini, dia sadik ia si 1 juta ini. Kau meleh ke dengan meleh dengan benda dia meleh dia. Islami dia ada kanggok ya. Lagu cara Yahudi kanggok dah ya. Kah iman apa kearan ini? Yang ngumbi kita ada iman ini. Ya kuat ke iman ini? Yang ngumbi kira-kira ibu-ibu iman mengenai ibu-ibu. Ya kuat ke iman ini? Baik. Kemudian jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah bertambahlah imannya. Ya, semakin bertambah imannya, semakin dia jauh dari yang haram, semakin dia dekat dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila nuah jauh lekan si haram ini, rapat lekan Allah Subhanahu wa taala, maka pasti kehidupannya ini akan menjadi kehidupan yang paling baik, yang sangat baik. Kemudian ayat yang berikutnya dalam suratul Fath, Allah berfirman dalam suratul Fath, huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana. Allah berfirman, dialah Allah yang menurunkan as-sakinah, ketenangan. Ya, sekarang ini bapak-bapak dan ibu-ibu, semua manusia mencari ketenangan. Dengan si sugi-sugi ini, si luek kepeng nam, mereka berlomba-lomba untuk mencari ketenangan. Lagu macam-macam cara meminta ketenangan. Ada yang mencari ketenangan lewat narkoba, ada yang mencari ketenangan lewat pergaulan bebas, macam-macam. Ketenangan ini ada di tangan Allah. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala gina sadik ketenangan ini kepada orang yang rajin bermaksiat. Ya, saya ulangi lagi, adik dia ingat ya bagus-bagus. Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai ketenangan. Dan ketenangan itu di tangan Allah. Allah tidak mungkin akan memberikan ketenangan itu kepada orang-orang yang bermaksiat. Allah akan memberikan ketenangan itu kepada orang-orang yang senantiasa taat kepada Allah. Coba bapak-bapak dan ibu-ibu ini rahmati Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ini kerang tersampaian ti faedah. Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang tali na batu tini letian. Kenapa? Karena dia kelaparan. Tidak mungkin Nabi ini dia mau mangan sejelo. Karena apabila dia sudah mengikat batu di perutnya, berarti ini sekian hari Nabi ini sudah tidak makan ini. Sehingga sahabat-sahabat ini mengatakan, saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikat batu di perutnya. Karena sekian hari Nabi ini tidak makan, tidak narak nekakan. Bahkan sudah kita menyampaikan ceritanya Aisyah. Siapa Aisyah itu? Istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling muda. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, Aisyah dalam usia 18 tahun.
Apa angkatnya Aisyah ini bercerita, sesungguhnya kami melihat 3 bulan purnama dalam 2 bulan. 3 bulan purnama dalam 2 bulan, tidak ada asap di rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada asap, ini maksudnya apa? Ya, dia narak mongkak, dia narak na pongkak. Lagu wah kita baca cerita bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dia stres gara-gara dia narak na pongkak. Dia narak. Ya. Arak dia narak na kakan, tetap dia tenang. Tetap dia berdakwah, tetap dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dia kelaparan. Ya, tidak ada istilah sahabat-sahabat itu yang kelaparan sekian hari tidak makan kemudian dia nanggap bangkat, tidak ada. Ya. Kenapa demikian bapak-bapak dan ibu-ibu rahmatullah? Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka ketenangan. Kenapa mereka diberikan ketenangan? Ya, karena mereka itu adalah orang-orang yang beriman. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi anzala as-sakinata." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan ketenangan fi qulubil mu'minin, di hatinya orang-orang yang beriman. Ya. Lihat bapak-bapak dan ibu-ibu rahmatullah. Ketika dalam satu peperangan Ghazwatul Ahzab, Ghazwatul Ahzab ini orang Yahudi, orang Nasara, orang musyrikin, orang munafikin semuanya bersatu untuk menghabisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pasukan-pasukannya. Ya, mereka datang dari atas, dari dataran tinggi, dari dataran yang rendah, tunut ini karena datang pasukan-pasukan orang kafir ini. Ya, apakah gentar sahabat-sahabat Rasulullah ini? Apakah dia takut? Tidak. Justru mereka mengatakan hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu. Ini yang dijanjikan kita oleh Allah dan Rasulnya. Senang dia. Ya, sebentar lagi saya akan mati syahid. Senang dia. Ya, seharusnya orang takut, gentar, goncang hatinya. Lagu justru sahabat-sahabat ini tenangnya. Padahal musuh dari sana sini ngepung mereka. Ya. Kenapa mereka bisa tenang seperti itu ayo ikhwah? Padahal subhanallah ini musim dingin yang luar biasa dinginnya. Biasanya pun musim dingin ini kita kelaparan. Ya. Nabi SAW bekerja sambil mengikat batu di perutnya karenanya kelaparan. Sahabat-sahabat si lain dah ngenos lapuk nak. Ya. Nangka ide ini kan gerimis sekedi burung ide ngaji. Ya, seandainya ide ini marak sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mungkin kita akan hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Petang sekedi libur ngaji. Ini sahabat-sahabat dia nak nekakan sampai batu tali letiana, tapi tetap mereka bekerja siang dan malam giliran membangun parit ini. Tidak ada di antara mereka yang stres. Ya, musuh mengepung mereka dari kiri kanan untuk menghabisi mereka. Mereka tetap saja tenang. Kenapa seperti itu? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kepada mereka ketenangan. Ya. Nah, jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, ketenangan itu tidak bisa dibeli. Ya. Ketenangan itu tidak bisa diraih dengan harta dan jabatan. Bagaimana kita bisa mendapatkan ketenangan? Ndik narak cara lain kecuali apa? Beriman. Ada iman, ada ketenangan. Tidak ada iman, tidak ada ketenangan. Jelas? Ya. Ada seorang badui, takdaran badui,
Siaran dengan Badui ini, dia tinggal di padang pasir. Dia nak tahu nulis, dia nak tahu baca, dia nak tahu apa-apa. Enggak na si tahu na bembek na, onta na, hanya itu dia tahu. Dia nuah ngaji, dia nuah ngumbe-ngumbe. Nah, orang Badui ini didatangi oleh temannya. Datang temannya berziarah. Dan temannya ini mengatakan, "Ya fulan, gandum naik harganya." Gandum ini, karena gandum ini makanan pokok bangsa Arab. Batur ini mengatakan, "Wahai fulan, gandum sudah naik harganya." Apa angkatnya dengan Badui ini? Ya, demi Allah, saya tidak khawatir meskipun gandum, sebutir gandum, sebiji gandum harganya 1 dinar, saya tidak khawatir, saya tidak peduli. 1 dinar, dinar ini uang emas. Seandainya 1 butir ini, 1 butir gandum ini harganya 1 dinar, saya tidak takut, saya tidak peduli. Kenapa? Karena waktu dia murah, yang memberi saya rezeki adalah Allah. Nanti kalau dia mahal juga yang ngasih saya adalah Allah. Kah, ida kana mun turun ajin turang Aceh ini pinang ngotak dah. Tayak kajina ini pinang ngotak dah. Turun ajina pinang ngotak dah. Kurang hujan ini pinang otak dah. Lebih hujan ini pinang otak dah. Ida pinang-pinang kanyan. Piran dah tenang kira-kira. Ya, la ilaha illallah, berarti dia dua tenang, ida pinang-pinang kanyan. Ya, coba marah angkun dengan Badui ini. Ini Badui ini, dia nak tahu nulis, dia nak tahu baca, dia nak tahu apa-apa kecuali bembek na, onta na, dia orang tahu na. Tapi luar biasa orang Badui ini diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan, saya tidak peduli gandum itu sebiji, sebutir gandum harganya 1 dinar, saya tidak peduli. Kenapa? Karena waktu dia murah Allah yang memberikan saya. Nanti juga kalau dia mahal Allah yang akan berikan kepada saya. Tenang sudah. Ya. Dia kira-kira lebih pintar ida apa Baduino coba kah? Hah? La ilaha illallah. Padahal dia tahu, dia nulis, tahu, dia baca ini lagu, karena Baduino lebih pintar ini. Nah, jadi bapak-bapak dan ibu-ibu rahmatullah, yang kita butuhkan ini adalah iman, supaya kita bisa tenang di dunia, bisa tenang di akhirat. Dik nara iman dan dik tegin tenang-tenang. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin." Dialah Allah yang menurunkan ketenangan pada hati orang-orang yang beriman. Ya, tentunya ikhwani fillah azakumullah, Allah Subhanahu wa taala tidak sembarangan memberikan ketenangan ini. Ya, semua kita beriman. Lagu arak si tersadik ketenangan, arak sini dan tersadik ketenangan. Kenapa? Karena Allah tahu ini cocok tersadik, ini tidak cocok tersadik. Ya, ini belum saatnya diberikan, ini sudah tiba saatnya untuk diberikan. Allah yang tahu ini. Ya, liyazdadu imanan ma'a imanihim. Kenapa Allah memberikan mereka ketenangan? Liyazdadu imana, agar keimanan mereka bertambah. Di atas keimanan mereka, mereka sudah punya iman, ditambah lagi oleh Allah Subhanahu wa taala imannya, ditambah lagi ketenangannya. Berombok ketenangan jarinya. Imannya bertambah, otomatis ketenangannya juga akan bertambah. Ya. Kemudian, jadi ini tanda-tanda ini adalah bukti, ini adalah dalil bahwa iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Wa qauluhu ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa yazdadal ladzina amanu imana. Ya, wa yazdad, dan bertambah imannya. Wa yazdadal ladzina amanu imana,
dan bertambahlah imannya orang-orang yang beriman. Jadi yang akan membuat iman kita itu bertambah adalah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil bahwa iman itu bisa bertambah. Kemudian iman juga bisa berkurang. Ya. Apa dalilnya? Apa dalil bahwa iman itu berkurang? Dalil berkurangnya iman, dalil bertambahnya iman itu. Faham maksudnya? Dalil bahwa iman itu berkurang adalah dalil tentang iman yang bertambah. Kenapa? Karena yang bisa bertambah pasti dia bisa apa? Berkurang. Sebagaimana iman itu bertambah, begitu juga dia berkurang. Fa inna kullama ma qabila ziyadah yaqbalu naqs. Karena segala sesuatu yang bisa bertambah, maka pasti dia akan bisa berkurang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang sudah kita sampaikan, iman itu bid'un wa sab'una syu'bah. 70 sekian cabang. Cabang yang paling tinggi adalah la ilaha illallah. Wa adnaha, dan yang paling rendah adalah apa? Imatatul adza 'anit tariq. Menjauhkan gangguan-gangguan di tengah jalan. Berarti di antaranya ini ada cabang-cabang iman. Semakin dia taat, semakin dia naik. Semakin dia bermaksiat, semakin dia turun. Jelas? Nangka mau nangka bangkat taik ya apa turun ya nangka? La ilaha illallah. Dia deminya taik ke? Dia deminya taik? Baka la ilaha illallah. Baik. Wa hadits Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Dan hadisnya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ra'a minkum munkaran." Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, ya, falyughayyirhu biyadihi, maka hendaklah dia rubah kemungkaran itu dengan tangannya. Ya, fa illam yastati' fa bilisanih. Jika dia tidak mampu merubah dengan tangannya, maka dirubah dengan lidahnya. Jelas ini? Rani kita merubah kemungkaran ini dengan lisan. Masa dia berani? Arak kemungkaran, ya, harus terubah ini. Karena bapak-bapak dan ibu-ibu ini rahmat Allah, nangka arak kemungkaran, arak dengan gawe kemungkaran le julunda. Mampu ida ngerubah ya kadu umanda, lagu ida dibeli ngerubah ya. Berarti pada ida kanca dengan singgawe kemungkaran ini. Ya. Nah, dia ada mampu mungkin kadu umanda. Mungkin takut tidak bersual, maka dirubah dengan apa? Dengan lisan. Ya. Kemudian arak dengan ngerubah kemungkaran, ida gaya kemungkaran. Kemudian batur dan nasihatin ida. Adik dah jerak gaya kemungkaran ini. Nasihat itu kan dengan apa? Dengan lisan. Ini tingkatan yang keberapa? Yang kedua, tangan, lisan. Ya, ida si tenasihatin si batur dah ini, ndak pada gawe kemungkaran, ndak ada sili. Dia ada kanggo sili. Ya, angka ndak degedek muntah sampean tentang nangkep bangkat ini. Karena ini bagian daripada mencegah kemungkaran. Jelas? Sili ke ida. Nah, dia ada kanggo nungkalang masjid ini. Kemudian fa illam yastati', seandainya dia tidak mampu merubah juga dengan tangannya, fa biqalbih, maka hendaklah dia merubah dengan hatinya.
Bagaimana cara merubah dengan hati? Kalau merubah dengan hati, kemungkaran itu tidak akan berubah. Merubah dengan hati maksudnya dia benci, dia tidak senang kepada perbuatan itu. Jelas kira-kira insyaallah. Jadi iman itu i'tiqadun bil qalb, keyakinan dengan hati, qaulun bil lisan, diucapkan oleh lidah, wa amalun bil jawarih, dikerjakan oleh anggota badan, yazidu bit ta'ah, dia bertambah dengan ketaatan, wa yanqusu, dan berkurang dengan apa? Dengan maksiat. Kemudian kita juga menjelaskan bahwa iman ini adalah sebab keamanan di dunia dan keamanan di akhirat. Tidak ada iman, tidak ada aman di dunia maupun di akhirat. Apa contohnya? Contohnya lihat orang-orang kafir ini. Mereka tidak tenang hidup di dunia ini, meskipun ketuk-ketik, tapi dia tidak tenang. Kemudian ikhwani fiddin azzakumullah, kita berpindah kepada yang ke-29. Pertanyaan yang ke-29 adalah ma hukmul wala wal bara? Apa hukum wala dan bara? Apa wala dan apa bara ini? Wala itu adalah cinta kepada Allah, Rasulnya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang beriman yang mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, kita cinta kepada mereka. Ini namanya wala. Ya. Lawan dari wala ini adalah bara. Ya. Apa itu bara? Bara itu adalah membenci orang-orang yang menentang Allah, menentang Rasulnya, mencela para sahabat, mencela orang-orang yang bertauhid. Kita benci kepada mereka. Jelas ini? Nah, jadi ikhwani fiddin azakumullah, di samping kita meyakini bahwa hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala yang berhak untuk disembah, ya, kita juga harus mencintai Allah, mencintai Rasulnya, mencintai sahabat, mencintai semua orang-orang yang beriman. Apabila seorang mukmin cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada orang-orang yang beriman, tidak mungkin dia akan meniru orang-orang kafir. Ya. Kenapa dia meniru orang-orang kafir? Coba kita dengan pakaian-pakaian kaum muslimin pada mereka pakaian-pakaian dengan kafir. Ya. Gara-gara HP ini, Masya Allah, banyak bapak-bapak, remaja-remaja, kemudian ibu-ibu yang meniru gaya-gaya orang-orang kafir. Ya. Apabila dia berbicara pakai bahasa-bahasanya orang kafir. Halo guys, guys ini bahasa Islam atau bahasa apa ini? Bahasa dengan kafir. Ya. Ini yang seperti ini tidak ada walaknya, tidak ada baraknya. Tidak ada wala, tidak ada bara, berarti ini ada kerusakan di dalam tauhidnya. Ya. Ada kerusakan di dalam bertauhid. Karena orang yang bertauhid, orang yang beriman pasti cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada orang-orang yang beriman. Ya. Membenci orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan membenci orang-orang beriman. Dia berlepas di diri mereka. Baik. Ma hukmul wala wal bara? Apa hukum wala dan bara? Ngerti ke dia ini wala dan bara ini? Ya. Faham apa belum faham tentang wala dan bara ini?
Bara ini artinya loyal, bara ini artinya membenci. Wala mencintai, bara membenci. Wala mencintai Allah, mencintai Rasulnya, mencintai sahabat dan mencintai orang-orang yang beriman. Ini arti wala. Bara ini membenci orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian benci kepada sahabat, benci kepada orang-orang yang beriman, kita benci kepada mereka. Ya. Faham nangka wala dan bara ini? Fahami ibu tentang wala dan bara? Baik. Apa hukum wala dan bara ini? Maka faqul wala'ul mu'minin wa mahabbatuhum wa nusratuhum wajibah. Mencintai orang yang beriman dan menolong orang-orang yang beriman itu adalah wajib. Ya. Jadi seorang mukmin, seorang muslim apabila ada wala di dalam hatinya, tidak mungkin dia akan meniru orang-orang kafir. Nangka apa-apa si gawe nasi dengan kafir ini turut doang ya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tattabi'unna sunana man kana qablakum. Kalian akan mengikuti jejaknya orang-orang yang sebelum kalian. Saya maksudnya ini orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Kita ini pasti akan mengikuti orang-orang Yahudi dan orang Nasara. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuh. Seandainya orang Yahudi, orang Nasara masuk ke lubang biawak, kalian juga akan ikut masuk. Di hadis yang lain, seandainya ada di antara mereka yang berzina dengan ibunya, niscaya akan ada juga di antara kalian yang akan berzina dengan ibunya. Ya, maksudnya dengan Yahudi dengan Nasara ini, seandainya arak si berzina kanca inana, maka akan ada juga di umat Muhammad yang akan berzina dengan ibunya. Ya, kenapa demikian? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kalian ini pasti akan mengikuti jejak-jejak orang yang sebelum kalian, orang-orang Yahudi dan orang Nasara. Gara-gara apa ini? Gara-gara wah nyedi wala ini lekan atenta. Ya, sehingga apa-apa si gawe nasi dengan kafir ini turut doang ya. Padahal bapak-bapak dan ibu-ibu ini rahmat Allah, kan selapu tak hafal firman Allah. Insyaallah mudah-mudahan kita semua hafal. Apa firman Allah Subhanahu wa taala? Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Kemudian apa? Fi nari jahannam. Terus khalidina fiha ulaika apa? Ulaika hum syarrul bariyah. Ya, apa artinya? Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlil kitab. Siapa itu ahlil kitab? Yahudi dan Nasrani. Yahudi dan Nasrani. Wal musyrikin, dan orang-orang musyrikin. Siapa orang musyrikin itu? Orang Hindu, Buddha, Konghucu, Selapu na itu. Ya. Fi nari jahannam. Mereka ini semua di neraka jahannam. Kan teman lalu niru dengan si tamu neraka jahannam. Khalidina fiha. Mereka kekal di dalam neraka jahannam. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itu adalah sejelek-jeleknya makhluk. Ya, masa makhluk yang terjelek itu kita akan turut? Biasanya bapak-bapak dan ibu-ibu dan rahmat Allah, yang mengikuti ini adalah orang yang jelek, yang diikuti adalah orang yang baik. Dia dengan oke. Orang yang belum sukses meniru orang yang sudah sukses. Ini biasa. Orang yang kurang pinter pasti negentiru orang-orang yang pinter. Ya. Lagu nangka ini bapak-bapak dan ibu-ibu ini rahmat Allah. Siapa kira-kira yang lebih bagus? Orang Islam atau orang kafir? Islam.
Yakin kita ini lagu mun tertiru dengan kafir ini, maka yang menjadi lebih bagus siapa? Orang kafir ini jarina. Kenapa kita meniru orang-orang kafir ini? Karena akidah, keyakinan wala bara ini wah nyedilekan atenta, sehingga kita meniru orang-orang kafir dalam segala hal. Dalam berakidah, dalam beribadah, atau yang lain-lainnya. Coba di kita bapak-bapak, mun arak nyondol tu, ya, kerengnya pada mara akun kereng saino dengan Bali. Kemudian kelambina ini pada mara akun kelambi saino dengan Hindu. Songkokna pada mara akun songkok dengan apa? Dengan Hindu. Begitu juga ibu-ibu ini, ya. Kadu kelambi dengan Hindu ini, kereng dengan Hindu, lagu berjilbab ya. Ini apa ke namanya ini? Jadi setengah Muslim, setengah Hindu jadinya ini. Ya, nasallahu salam al-afiyah. Kenapa demikian terjadi? Karena wala bara ini nyedilekan atenta. Ya, sementara orang-orang kafir ini terus menerus berusaha agar kita bisa seperti mereka. Mereka tidak berharap kita masuk jadi orang Kristen, jadi orang Yahudi, tapi yang mereka harapkan adalah kita mengikuti, kita meniru mereka. Baka jemaah atau sulekna sembalun ini akan terjadi seperti itu. Karena gini lue turis gini datang ke ini, ya, besok akan terus menerus bertambah turis-turis ini datang. Siaran turis ini kan sebagaimana kita katakan tadi, mereka itu seperti binatang. Tima naleka berkelombas enggak jadi masalah sama mereka ini. Ya, mereka pakai celana pendek dan kadu kelambi, bagi mereka itu tidak apa-apa. Halal bagi mereka, tidak haram bagi orang-orang kafir ini. Jemaah atau sulit tiruna ya si anak jari enta. Ya, ini pasti ini ditiru sama anak istri kita, karena sekarang dengan Islam ini dia meniru, ya, ditiru. Hari ini alhamdulillah banyak ummahat-ummahat yang bercadar. Mungkin 20 tahun, 25 tahun mungkin ini akan habis nanti. Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu tidak berdakwah, tidak disampaikan kepada anak-anak dan keturunan kita, akan habis agama ini nanti. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. Orang Yahudi, orang Nasara, mereka tidak senang, tidak tenang. Ya, kapan mereka tenang? Hatta tattabi'a millatahum, sampai kita meniru mereka, meniru agama mereka. Ya, tahun baru, tahun Islami apa? Kafir ini. Ada kafir. Tirunta atau tidak ini? Ditiru oleh kaum muslimin. Ya, jemaah endah ngeno, ibu-ibu, bapak-bapak akan meniru orang kafir sehingga hilang Islam ini. Jelas kira-kira insyaallah. Habis waktu untuk ini. Semoga ini bermanfaat, semoga bisa menambah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.